أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana cara melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an agar hidup kita berkah dan selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Taib. Ikhwah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan program kita ya, yaitu petik ya, yang merupakan singkatan dari pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang diselenggarakan oleh Bimbingan Belajar Pijarmu Cikarang. Dan saat ini insyaallah ta'ala kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Dan cakupan pembahasan ya sebagaimana sebelumnya, insyaallah kita akan membahas dari segi ilmu shorof, lalu nahwu yaitu dari segi i'rab, baru kemudian kita membacakan tafsir dari ayat ini insyaallah ta'ala. Taib ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 ya, dengan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Taib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun ya. Taib. Pada hati mereka ada penyakit, maka Allah menambahkan penyakit tersebut, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan oleh apa yang mereka dustakan ya. Taib. Pada ayat ini ada beberapa kata yang bisa kita tasrif insyaallah taala. Yang pertama ada kata qulub di situ ya, qulub, qulubi, qulubun. Ini adalah jamak dari kata qalbun ya, dan qalbun sendiri merupakan sigoh masdar dari kata qalaba yaqlibu yang artinya membalikkan gitu ya. Qalaba yaqlibu qalban, qalibun maqlubun, iqlib la taqlib, quliba yuqlabu. Lalu berikutnya ada kata marodun ya. Marodun ini adalah sigoh masdar dari kata marido yamrodu ya, dari wazan fa'ila yaf'alu ya. Marido yamrodu marodun ya. Maridun ya, dia punyanya sifat musyabahah ya, bukan marid tapi maridun ya. Marido yamrodu marodun maridun ya.
Lalu di sana ada kata zada, ya zada, fazadahum itu ada terdiri dari fa, lalu zada dan hum, ya. Zada di situ ini sigohnya adalah fiil madhi maklum, ya, fiil madhi maklum. Binanya bina ajwaf, ya, karena ada huruf ilat di tengah. Zada asal wazannya yaitu fa'ala yaf'ilu, ya. Zada yazidu ziyadatan, zaidun mazidun, zid la tazid zida yuzadu, hakada, ya. Nanti ada lagi zada yazudu, ya, tapi itu berbeda maknanya, yaitu berbekal. Tapi di sini zada di sini karena maknanya menambah, maka dia dari fa'ala yaf'ilu, zada yazidu. Adapun marido itu binanya bina sahih salim, ya, sama dengan qalaba tadi, ya. Taib. Lalu ada kata marodun sama saja. Lalu ada kata kanu di situ. Kanu ini merupakan sigoh fiil madhi maklum, ya, dari kata kana yakunu. Kana yakunu, binanya adalah bina ajwaf, jenis ajwafnya ajwaf waw. Kalau tadi yang zada itu ajwaf juga sama, tapi jenis ajwafnya namanya ajwaf ya, gitu, ya. Taib, kanu di sini binanya ajwaf, ya, jenis ajwafnya ajwaf waw, ya, asal wazannya dari fa'ala yaf'ulu. Kana yakunu kaunan, kainun, ya, makunun kalau ada maf'ulnya seperti itu, ya. Taib, amarnya kun la takun, ya. Kun di sini sering kita dengar, ya, kun fayakun. Nah, dari sini, ya, kun, hakada fi'il amarnya. Lalu ada kata yakdzibun, ya. Yakdzibun ini sigohnya adalah fi'il mudhari' maklum, ya, dari kata kadzaba yakdzibu, masdarnya kadziban, ya. Kadzaba yakdzibu kadziban, kadzib. Nah, kalau yang kadzibun fa'ilnya, ya, kadzibun. Kalau amarnya ikdzib la takdzib, ya akhi la takdzib anta, ya, jangan bohong, jangan berusta, kali. Taib, itu sedikit dari segi ilmu sorob. Buat antum yang masih dalam proses belajar sorob ini, usahakan dibiasakan, ya, dibiasakan menjawab, ya, usahakan membiasakan bahwa kata ini nih sigo apa sih dan seterusnya, asal wazannya apa dan seterusnya. Baik, kita masuk ke i'rab, ya, ke i'rab. Fi qulubihim maradun, ya, artinya di dalam hati mereka ada penyakit, atau ada penyakit di dalam hati mereka, gitu, ya. Jadi ini sebenarnya tarkib mubtada khobar, ya, hanya khobarnya dimajukan. Fi qulubi, fi harfu jarin mabni ala sukun, qulubi majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Lalu him di sini dhamirun muttasirun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, buat antum yang yang mungkin sudah i'rabnya sudah lebih tinggi, ya, nanti him ini dibagi dua, ya, hi-nya sendiri dan mimnya sendiri, gitu. Tapi di sini kita tidak bahas karena kita fokusnya pembahasan hari ini adalah pada tafsir, ya, bukan pada i'rab. Jadi ini sekedar murojaah sedikit, ya. Jadi him itu bisa dipecah, tapi di sini kita nggak pecah, kita gabungkan him dhamirun mutasirun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, ya. Lalu fi qulubi ini jar majrur muta'alliqun bi mahdzufin, ya, taqdiruhu kain, khobar muqaddam, kita bilang begitu, ya, khobar muqaddam. Lalu maradun ada mubtadaun muakhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, ya, mubtada yang diakhirkan, ya.
Lalu fazadahumullahu marado, fa di sini bisa kita sebut dengan harfu atfin, ya, harfu ataf, ya. Lalu zada fi'lun madin mabniun alal fathi, ya, zada mabni alal fathi. Lalu ada kata hum, ya, hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih, ya. Wa khurrika as-sukun bidomah, ya, li iltiqa'i sakinain. Ada, ya. Apa maksudnya? Hum di situ aslinya kan sukun, tapi di situ tertulis domah, ya. Jadi khurrika digerakkan atau digerakkan gitu, ya. Jadi yang tadinya mati, sukun mati, harokat mati digerakkan menjadi domah. Kenapa? Alasannya apa? Li iltiqa'i sakinain, karena ada pertemuan dua sukun, ya. Mana sukunnya? Sukun pada mim dan sukun pada lam setelah hamzah wasolnya itu, ya. Dan ini kaidah, ya, kaidah. Tapi nggak kita bahas di sini lagi, ya, nggak kita bahas di sini. Lalu Allahu lafzul jalalah, ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, ya. Marodon di sini kita bisa sebutkan sebagai maf'ulun bih tsanin, maf'ul bih yang kedua, ya, dari kata zada. Jadi yang hum tadi maf'ul bih al-awwal dan marodon maf'ul bih ats-tsani, ya, ai ats-tsanin. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Hakala, ya. Tadi kita bilang fa itu harfu atfin. Nah, mana ma'tufnya? Ya, ma'tufnya itu adalah kalimat, ya. Jadi ingat, harfu ataf itu bisa menghubungkan antar dua kata atau antar dua kalimat, ya. Jadi fa di sini menghubungkan kalimat zadahumullahu marado kepada ma'tuf alainya fi qulubihim maradun, ya. Waw di sini kita sebut harfu atfin boleh, ya. Lahum ini hampir sama dengan fi qulubi. Lam al-lamu harfu jarin mabni alal fathi, ya, harfu jarin. Hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bil lami. Hakala, ya. Wal jar wal majrur muta'alliqani bi mahdhufin taqdiruhu kain khobar muqaddam, sama, ya. Lalu azabun, ya, azabun. Azabun mubtada'un marfu'un wa mubtada' muakhkhar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa man'utun ay mausufun. Dia termasuk sifat juga, ya. Kenapa? Karena ada alim di sini, ya, alim. Alim di sini na'tun, ya. Na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, ya. Na'tun lil marfu', hakala, ya. Na'tun itu jangan lupa i'rabnya harus sama dengan man'utnya atau mausufnya atau kata yang dia sifati, hakala, wallahu a'lam bishawab. Lalu bima al-ba'u harfu jarrin mabni alal kasri wa ma di sini ismun mausulun, ya, mabniun ala sukun fi mahalli jarin majrurun bil ba'i. Hakala. Lalu kanu fi'lun madin naqis, ya, mabniun ala dhammi litisalihi bil biwawil jamaah, ya. Nah, kita sebut mabni ala dhammi, nanti ada lagi yang disebut mabni al fathi, tapi tidak kita bahas di sini, ya. Jadi kanu fi'lun madin naqis mabni ala dhammi, mabni ala dhammi. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in isim kanu, ya. Isim kanu wawunya ini, ya. Isim kanu. Karena dia fi'il madin naqis, dia butuhnya isim dan khobarnya. Lalu kata yakdzibun ini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Tanda rafa'nya dengan apa? Fi'il ini adalah tetapnya nun, ya. Mana fa'ilnya? Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in
fa'ilun hakala ya. Wal jumlatu, nah tadi kan kanu tuh baru ada isimnya ya, isim kanu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahallin nasbin khobaru kanu hakala. Wallahu alam bisawab. Baik. Sekarang kita lanjutkan kepada ini ya, kepada tafsirnya. Nah, qala al-musannif rahimahullah taala ya, qala as-suddiyu an abi malikin wa an abi salihin an ibni abbasin wa an murata al-hamdani an ibni mas'udin wa an unasin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ayati ya. Berkata as-suddi dari abi malik, dari Abi Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sebagian manusia, maksudnya para sahabat, dan dari sebagian sahabat Rasulullah SAW tentang ayat ini yang tadi kita baca sama-sama. Fi qulubihim maradun ya, fi qulubihim maradun. Qala syakkun ya. Ia berkata ya, As-Suddi berkata syakkun ya, atau keraguan. Fazadahumullahu maradun ya, maka Allah menambah keraguan. Fazadahumullahu maradun qala syakkan, maka Allah menambah kepada mereka penyakit itu yaitu keraguan. Jadi keraguan tambahkan lagi sama Allah keraguan ya. Wa qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq an Muhammad bin Abi Muhammad, dari Muhammad bin Abi Muhammad, an Ikrimata, dari Ikrimah, au Sa'id bin Jubairin, atau Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, fi qulubihim maradun qala syakkun, tentang ayat Allah di dalam hati mereka ada penyakit, maksud penyakit tersebut adalah keraguan ya. Baik. Wa kadzalika qala Mujahidun, demikian juga berkata Mujahid, wa Ikrimatu, dan Ikrimah, wal Hasan al-Basri, dan Hasan al-Basri, dan Abul Aliyah, war Rabi' ya, war Rabi' ibnu Anas, wa Qatadah, dan Ar-Rabi' bin Anas dan Qatadah. Wa an Ikrimat tadi ya syakun. Jadi semuanya ini, mereka ini sepakat bahwa yang dimaksud dengan marad, penyakit pada ayat tersebut maksudnya adalah keraguan ya. Wa an Ikrimata wa Tawus ya, wa an Ikrimata wa Tawusin fi qulubihim maradun yaknir ar-riya. Sedangkan Ikrimah dan Tawus ya, mungkin dalam pendapat yang lain, dan dari Ikrimah dan Tawus, fi qulubihim marad ya, di dalam hati mereka ada penyakit, yakni maksudnya ar-riya, adalah riya ya. Wa qala ad-Dhahaku an Ibni Abbas, dan berkata ad-Dhahak dari Ibnu Abbas, fi qulubihim marad qala nifaqun, ia berkata maksudnya adalah kemunafikan ya, kemunafikan. Fazadahumullahu maradun ya, qala nifaqun wa hadza kal awali. Jadi Ad-Dhahak berkata dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan penyakit dalam hati mereka itu adalah kemunafikan. Allah tambahkan lagi penyakitnya, maksudnya tambahkan lagi kemunafikannya, gitu ya. Wa hadzal awal, dan makna yang ini nih serupa dengan yang pertama, yaitu keraguan. Ya. Wa qala Abdurrahman ibnu Zaidin, ya. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ya berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit, qala hadza maradun fid dini wa laisa maradun fil ajsadi. Yang dimaksud dengan penyakit dalam ayat ini adalah penyakit dalam hal beragama, bukan dalam hal penyakit tubuh. Ya, jadi penyakit dalam beragama, wahumul munafiqun, dan mereka itu adalah orang-orang munafik ya, masyaallah. Taib ya, jadi jelas
maksud dari marad pada ayat ini adalah keraguan, ya, keraguan yang akan menghasilkan akan berujung pada sifat kemunafikan, hakala ya. Ya, wahumul munafikun, dan mereka adalah orang munafik. Wal maradu asyakul ladzi dakhalahum fil islami, ya. Dan penyakitnya itu adalah, masih dikata Abdul Rahman ya, adalah keraguan yang telah merasuki mereka terhadap al-Islam. Hakada. Ya, jadi ayat ini kita kembali lagi. Nah, ya, jadi marad di sini adalah keraguan, ya, penyakit, ya, penyakitnya adalah penyakit dalam hal agama, yaitu apa? Berupa keraguan terhadap apa? Terhadap al-Islamu, hakada ya. Jadi buat kalau misalkan pada diri kita masih ada keraguan terhadap al-Islam, misalnya keraguan dalam hal apa? Ya, dari apa saja, dari segi akidah, dari segi fikih misalnya, atau keraguan terhadap produk-produk Islam, misal kayak seperti syariat Islam atau aturan-aturan Islam. Kalau kita masih meragukan, ya, Islam dan turunan-turunannya atau hukum-hukumnya, ini pesan kami, bersegeralah untuk mengkomunikasikan, ya, kenapa kita ragu, apa yang membuat kita ragu. Jangan didiamkan. Kenapa? Jika kita diamkan keraguan-keraguan yang ada pada diri kita, ya, maka tadi sudah dalam ayat ini jelas ya, fazadahumullahu marada. Kita ragu terhadap syariat Islam, kita ragu terhadap aturan Islam, ya. Kita tidak mau mencari tahu kenapa begini dan kenapa begitu. Khawatirlah, ya, khawatir, ya, Allah tambahkan keraguan kita sehingga nanti berujung pada kemunafikan bercokol pada hati kita, dan waliyadzubillah, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan demikian, ya, karena status munafik dalam Islam itu cukup berat, ya, cukup berat, ya. Bahkan di sebagian ayat digolongkan bersama orang-orang kafir, ya. Nauzubillah min dzalik. Maka buat kita yang masih memiliki keraguan, cari, ya, ulama-ulama yang berkompeten, ya, tanyakan sampai hati kita betul-betul meyakini, ya, tentang akidah, tentang fikih, tentang aturan-aturan Islam, kenapa begini, kenapa begitu, tanyakan, ya, tanyakan sebagai bentuk usaha kita membersihkan keraguan terhadap agama kita sendiri, yaitu al-Islam, ya. Jadi buat diri kita, buat diri saya pribadi, buat teman-teman yang masih memiliki keraguan terhadap agama Islam, ya, dalam semua seginya, dalam semua turunannya, termasuk terhadap aturan Islam, kita meragukan. Nah, ini perlu diwaspadai, Pesan kami, segera cari ulama yang berkompeten di bidangnya, tanyakan keraguan-keraguan kita untuk dalam rangka usaha membersihkan keraguan terhadap al-Islam itu sendiri. Kalau tidak kita lakukan hal itu, khawatirlah Allah tambahkan keraguan kita, ya. Lalu bertambah keraguan sehingga berujung kepada kemunafikan. Misalnya kita mengaku muslim, karena kita ragu terhadap al-Islam, kita menolak aturan-aturan Islam, misalnya seperti itu, ya. Ini dikhawatirkan akan membahayakan keimanan kita, ya. Kita dikhawatirkan berujung pada kemunafikan dan meninggal dalam keadaan demikian, wa na'udzubillahi minadzalik, ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami
bacakan dan kami sampaikan ya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia kita, terlebih lagi untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jaga kita ya, hati kita, keimanan kita, keislaman kita dari kotoran-kotoran atau keburukan-keburukan, kemunafikan dan keraguan-keraguan terhadap agama kita sendiri, yaitu al-Islam, dari semua sisi, dari semua bidang, dari semua segi yang berkaitan dengan al-Islam itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang soleh lainnya di al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami akhiri dengan penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.